mungkin sedikit nambah memberi gambaran nggih Putri. Jadi rekan-rekan semua nantinya memang untuk UKOM yang diselenggarakan kita di Prodi ini bersifat sebagai tryout begitu ya. Teman-teman sudah latihan, terkondisikan seperti apa kalau misalnya teman-teman harus melakukan UKOM yang diselenggarakan oleh LSP nasional begitu. Jadi pengalaman-pengalaman kami dua kali menyelenggarakan UKOM di PAVI menggunakan metode CBT ini. Ya, jadi 180 soal selama 180 menit. Nah, di situ banyak kendalanya adalah mungkin karena sudah lama tidak belajar gitu ya, jadi dari masa selesai wisuda ke UKOM-nya itu ada jeda waktu yang cukup lama juga. Kemudian teman-teman jadi sudah tidak ingat materi kuliah. Nah, kemudian soal-soal yang ada di CBT ini sifatnya bukan seperti misalnya apa definisi dari spektrofotometer UV. Enggak. Tapi di situ ada alur ceritanya dulu, si soal tersebut punya alur cerita, kemudian teman-teman mengaplikasikan apa yang teman-teman dapat selama kuliah untuk memecahkan masalah atau soal cerita tadi. Gitu ya, sehingga itu cukup membutuhkan waktu yang lama memahami soal dulu, kemudian oh ini akan saya selesaikan, akan saya pecahkan dengan pengetahuan saya tentang ini pada waktu kuliah, gitu ya. Kemudian ujian yang kedua itu adalah ujian praktiknya. Nah, ujian praktek yang di PAVI itu diselenggarakan dengan posisi 5 station. Ya, ada 5 station yang terdiri dari administrasi, jadi pemesanan obat gitu ya, penulisan di buku defekta, penulisan di kartu stok, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah pelayanan resep. Jadi misalnya menghitung bahan yang akan diracik, membuat etiket, membuat kopi resep, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini lebih ke farmakologi, jadi indikasi obat, gitu ya, informasi obat apa yang nanti akan disampaikan kepada pasien, seperti itu. Yang keempat itu adalah stasi pergudangan, jadi terkait penyimpanan, kemudian bagaimana jika itu ada barang edeh, itu. Kemudian yang terakhir adalah stasi swamedikasi, di mana satu persatu calon peserta UKOM gitu ya, kalau di PAVI disebutnya WPK, itu face to face satu persatu dengan penguji, ya, di mana pengujinya itu adalah sebagai pasien simulasi, gitu. Nah, dua tipe ini sebetulnya hampir sama jika teman-teman mungkin pernah mendengar ada kakak tingkat yang sudah mengambil profesi apoteker kemudian menjalani UKAI. Ya, UKAI itu kan juga ada CBT-nya, ada OSCE-nya. OSCE-nya kalau UKAI itu 10 station. Nah, kalau untuk PAVI, TTK ini hanya 5 station. Jadi mungkin gambaran yang perlu teman-teman persiapkan selain daripada CBT-nya itu ada OSCE-nya, ada ujian prakteknya. Itu Putri, terima kasih. Terima kasih Bu Anita atas tambahan penjelasannya ya terkait nantinya UKOM yang akan teman-teman hadapi seperti apa. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan teman-teman. Diskusi, ayo. Atau dilanjutkan dulu berarti deh. Belum ada teman-teman. Halo teman-teman. Belum ada Ibu. Oh, belum ada. Oke. Baik,
Kalau belum ada berarti dilanjutkan dulu untuk review materi terkait dengan manajemen yang ada di apotek maupun di rumah sakit oleh Bu Anita. Monggo Bu Anita. Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua. Suara saya sudah bisa kedengaran dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Jelas, Bu. Karena ini kok kadang muncul tulisan your connection is unstable gitu, artinya tidak terdengar. Oke, baik rekan-rekan semua, saya akan menyampaikan terkait bagaimana sih pelayanan kefarmasian itu di apotek maupun di rumah sakit, gitu ya. Sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, tetapi biasanya kalau di rumah sakit itu pengetahuan tentang alkes itu juga penting sekali ya teman-teman, karena akan banyak tindakan yang dilakukan di rumah sakit. Oke. Sebentar ini kok tidak mau di oke. Ya, sudah bisa terlihat slide-nya ya, sudah posisi besar ya. Sudah, Ibu. Oke, baik rekan-rekan semua. Di sini Bu Anita akan menyampaikan terkait bagaimana sih pelayanan kefarmasian di apotek maupun di rumah sakit. Dasar hukumnya itu Permenkes RI nomor 72 dan 73 sebetulnya ya. Ini Bu Anita karena kemarin gambarannya hanya di apotek, jadi mengambilnya dari Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kalau yang 72 itu yang di rumah sakit, 74 yang di puskesmas. Ya, saya rasa teman-teman sudah familiar dengan standar hukum ini. Nah, pada konsepnya teman-teman, ketiga Permenkes tersebut sebetulnya sama, jadi membagi pelayanan kefarmasian itu dalam dua standar. Ya, yang pertama standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua tentang standar pelayanan farmasi klinis. Jadi pengelolaan sediaannya itu seperti apa, kemudian pelayanan farmasi klinisnya seperti apa. Nah, di dalam Permenkes 73 ya, untuk pengelolaan sediaan perbekalan farmasi ini tentunya teman-teman pasti masih ingat ya, apalagi pada saat PKLI ini selalu diulang-ulang. Ya, pada saat mengerjakan portofolio itu juga dilakukan tugas ya, mulai dari tahap perencanaan sampai pencatatan dan pelaporan. Oke. Ada perencanaan, ada pengadaan, ada penerimaan, ada penyimpanan, ada pemusnahan, ada pengendalian, kemudian pencatatan dan pelaporan. Oke, kalau yang di rumah sakit itu dimulai dari pemilihan ya teman-teman. Pada saat pemilihan sediaan vaksin kalau di rumah sakit itu nanti kemudian dirumuskan apa teman-teman? Kalau sudah dipilih kemudian dirumuskan ke dalam Formularium dibukukan. Nah, jadi obat-obat yang dipilih itu kemudian dibukukan menjadi suatu buku yang namanya apa? Formularium rumah sakit. Betul. Ya, terima kasih. Masih diingat ya. Jadi bahwa itu harus ada
namanya kemudian formularium rumah sakit yang akan menjadi acuan. Oh, berarti obat-obat apa saja yang harus ada di rumah sakit? Ya harusnya ini, gitu ya. Selain daripada apa yang ada di formularium, itu tidak bisa diadakan kecuali dengan izin khusus, gitu ya. Biasanya masih ada kemungkinan untuk diadakan, tetapi dengan izin khusus. Nah, setelah itu nanti masuk perencanaan. Oke, teman-teman. Perencanaan di sini ada beberapa metode. Yang teman-teman ingat apa? Metode apa saja untuk perencanaan ini? Kombinasi, konsumsi. Pola penyakit. Ya, pola penyakit atau epidemiologi. Tadi ada konsumsi dan ada morbiditas, Bu. Morbiditas sama dengan epidnya tadi. Campuran, Bu. Kombinasi. Ya, betul, campuran atau kombinasi dari keduanya. Jadi dari epidemiologi atau morbiditasnya tadi. Bagaimana pola penyakit yang ada, ya, yang nantinya akan menentukan obat-obat apa saja yang akan kita adakan. Kemudian konsumsi. Konsumsi ini pengadaan yang didasar waktu yang sebelumnya, rentang waktu. Ya, jadi misalnya ada yang melakukan pengadaan itu 3 bulanan, ada yang 1 bulanan, ada yang semingguan. Nah, itu dia mengambil data pada rentang waktu yang sebelumnya. Oh, oke, berarti yang harus saya pesan ini jumlahnya sekian. Itu berdasarkan data pemakaian di waktu yang lampau. Tuh ya teman-teman, oke masih ingat, bagus. Nah, setelah itu direncanakan itemnya apa, jumlahnya berapa, kita melakukan pengadaan. Pengadaan ini kemana? Pengadaan kemana? Kalau mengadakan obat, alkes gitu, belinya kemana? Ke PBF, betul. Nah, ke PBF itu via telepon aja atau harus pakai apa? Surat pesanan. Menggunakan surat pesanan, betul. Ada berapa jenis surat pesanan yang teman-teman tahu? Yo, surat pesanan apa aja yang teman-teman masih ingat? Surat pesanan psikotropik, Obat prekursor, betul. Baru 3. obat bebas. Obat bebas. Terus bebas terbatas sendiri lagi, obat keras sendiri lagi, gitu. Tidak ya, teman-teman. Jadi yang 3 ini sudah betul tuh. Narkotik, psikotropik, prekursor, ya ini sendiri-sendiri. Kemudian ada OOT. Obat-obat tertentu, ya itu juga SP-nya sendiri. Bu, apa bedanya prekursor dan OOT? Nah, ini nanti harus buka undang-undang. Mana obat yang dikategorikan prekursor, mana yang dikategorikan OOT. Ya. Nah, contoh yang obat prekursor itu yang biasanya mengandung pseudoephedrine, fenilpropanolamin, gitu ya. Untuk OOT itu yang dextrometorphan, tramadol, ya itu pakai OOT. Nah, lanjut surat pesanan reguler. Nah, surat pesanan obat reguler ini bisa dari obat keras sampai obat bebas ataupun yang suplemen gitu ya. Itu kita pakai SP reguler. Di mana
sebetulnya obat keras itu kan misalnya nih psikotropik, OOT, prekursor itu kan golongannya K ya, lingkaran merah, tepinya hitam, kemudian ada huruf K di tengahnya. Nah itu jadi obat-obat yang selain daripada psikotropika, prekursor dan OOT, ya obat keras selain itu bisa masuk di reguler. Itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa SP sampai saat ini ada 5 macam. Kalau dulu zaman Bu Anita kuliah, SP itu cuma ada 3 saja cukup, narkotik, psikotropik dan obat reguler. Ya, jadi dulu belum ada namanya prekursor, OOT, itu belum ada zaman Bu Anita kuliah tahun 2007-2010 itu ya. Nah, setelah kita mengadakan tadi dengan menulis SP, kemudian dikirim ke PBF, PBF-nya mengirim, kita menerima tahap-tahap apa saja yang harus dipastikan pada saat menerima. Ya, saya rasa itu sudah teman-teman ingat juga, apalagi pada waktu PKL pasti pembimbingnya banyak mengingatkan ya. Nah, tahapan yang berikutnya yang penting adalah penyimpanan. Penyimpanan ini nanti banyak teman-teman soal-soal di UKOM itu mempertanyakan, misalnya insulin mau kalian simpan di mana, gitu ya. Kemudian nanti disebutkan di situ ada tablet fenobarbital. Kira-kira mau teman-teman simpan di mana tablet fenobarbital itu? Almari psikotropik, Bu. Psikotropik, betul. Nah, kemudian kalau teman-teman menerima vaksin, gitu ya, misalnya tugasnya nanti di puskesmas gitu, dapat drop-dropan vaksin COVID, naruhnya di mana? Dapat drop-dropan vaksin BCG, naruhnya di mana? Nah, teman-teman harus tahu bagaimana cara menyimpan yang baik dan benar. Cara yang paling mudahnya teman-teman bisa baca di leafletnya atau keterangan yang tertera pada etiket obat tersebut, ya disesuaikan. Nah, kemudian pemusnahan ini jika terjadi kerusakan atau kadaluarsa. Kemudian pengendaliannya dikendalikan lewat apa? Pencatatan ya di kartu stoknya, sehingga teman-teman di sini semua harus bisa nulis kartu stok. Kesannya itu gampang, tapi kalau tidak dibiasakan, pada akhirnya tidak tertulis. Nah, nanti jadinya terhilang, gitu ya. Kehilangan barang atau kehilangan obat, perbekalan farmasi itu bisa kita awasi lewat pengendalian ini. Contohnya teman-teman, di kartu stok itu tertulis ada sisa tablet X itu sejumlah 40 tablet. Ternyata di kotak obatnya itu obatnya tinggal 20. Lah yang 20 lagi kemana? Apakah terlewat mencatat atau memang benar-benar terjadi pencurian? Ya, di sini pengendalian ini bisa kita awasi lewat kartu stok. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan ya. Catatan dan pelaporan di dalam pengelolaan sediaan farmasi ini cukup banyak ya teman-teman. Contohnya yang paling utama adalah pelaporan narkotika psikotropika. Itu wajib ya, setiap bulan dilakukan oleh apoteker. Saat ini sudah difasilitasi menggunakan web siap. SIPNAP namanya ya, SIPNAP. Pasti pada saat PKL kemarin juga sudah disinggung ya sama pembimbing di lapangannya bahwa ada pelaporan di SIPNAP. Oke, jadi itu kerangka besarnya ketika teman-teman akan mengelola sediaan perbekalan farmasi. Kemudian untuk pelayanan farmasi klinis itu terdiri dari pengkajian resep, dispensing atau penyiapan dan penyerahan obat,
Kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah atau home care, pemantauan terapi obat yang disebut PTO, dan monitoring efek samping obat atau MESO. Nah, kenapa yang dua ini saya berikan ketikan dengan huruf merah begitu? Dikarenakan teman-teman wajib banget ya itu menguasai yang dua hal ini. Ini yang banyak banget keluar soalnya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya nanti ya. Nah, kalau kompetensi tenaga teknis kefarmasian ya di komunitas atau di pelayanan itu apa saja? Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 573/Menkes/SK/Romawi 6 2008. Masih belum ada yang terbaru teman-teman ya. Yang terakhir adalah yang tahun 2008 ini. Nah, pada Permenkes tersebut, SK Menkes tersebut, gitu ya, tugas TTK pada saat perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan itu apa? Nah, yang pertama adalah mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Kemudian yang kedua, memeriksa ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi. Yang ketiga, memeriksa persediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendekati waktu kadaluarsa. Ini dicatatkan di mana teman-teman nanti ada namanya buku defekta. Ya, saya rasa pada saat PKL kemarin juga pasti dijelaskan oleh apoteker yang membimbing teman-teman di lahan itu terkait bagaimana sih teman-teman itu mencatat di buku defekta. Ya, jadi pada tahap perencanaan tugasnya TTK nanti adalah 3 ini. Kemudian untuk pengadaannya. Untuk pengadaannya TTK itu boleh enggak sih nulis SP? Nulis surat pesanan. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Membantu. Boleh TTK menulis. Ya. Nanti teman-teman pelajari lagi ya peraturannya. Jadi untuk TTK itu boleh ketika teman-teman jadi penanggung jawab di toko obat atau misalnya seperti Superindo. Ya, Superindo itu dia biasanya punya swalayan pojok obat begitu ya. Dia jual obat bebas terbatas, vitamin, suplemen. Pengadaan obatnya siapa yang mengadakan? Ya, itu TTK. Boleh ya, asal dia punya SIK TTK. Surat izin kerja sebagai TTK. Dia boleh nulis surat pesanan, tapi hanya terbatas obat bebas terbatas. Obat keras tidak boleh. Ya, demikian juga ketika di apotek, maka menulis SP itu adalah tanggung jawabnya apoteker. Nah, pada saat pengadaan ini wewenangnya TTK sampai mana? Yaitu 1, mengusulkan kebutuhan sediaan farmasi. Jadi tadi setelah memastikan kebutuhannya apa, kemudian diusulkan. Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan berdasarkan permintaan dari apoteker. Nah, ini pendelegasian teman-teman. Pendelegasian dari apoteker itu pun hanya untuk obat bebas terbatas. Ya, kalau obat keras nggak akan dilayani.
oleh PBF-nya. Kemudian yang ketiga, pada tahap pengadaan teman-teman bisa melakukan ini pencarian data PBF atau distributor yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja yang perlu diperhatikan, yaitu cek legalitas PBF-nya. Ya, ini PBF-nya asli atau abal-abal, ada apotekernya atau tidak, seperti itu. Kemudian kompetisi harga. Ya, jadi misalnya teman-teman butuh omeprazol kapsul, begitu ya. Omeprazol kapsul, teman-teman punya 3 PBF atau 5 PBF, teman-teman tugasnya apa? Membandingkan harga-harga ini dari 5 PBF ini. Mana harga yang paling kompetitif? Karena harga yang paling kompetitif itu nanti akan memberikan keuntungan di apotek yang lebih tinggi tentunya, ya. Misalnya dari diskonnya, atau misalnya ada promo dia beli 2 box gratis satu, seperti itu. Itu di PBF banyak, sehingga teman-teman bisa membantu apotekernya dengan mencarikan harga yang paling kompetitif tadi. Kemudian kita bisa lihat track record dari PBF itu dilihat dari kecepatan dan ketepatan pengiriman barang. Ya, kalau misalnya kita pesen seminggu kemudian baru barangnya datang. Nah, itu kan menunda obat yang harusnya sudah ada di apotek kita, ya. Nanti jangan-jangan kita sudah kehabisan sehingga orang pas mau beli kita tidak punya barangnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Adanya penawaran diskon atau bonus, promo-promo tadi. Kita lihat kualitas barangnya, kemungkinan pembelian barang jika ED juga. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh TTK pada saat pengadaan. Nah, ini contoh buku defektanya, teman-teman. Jadi di setiap bulan begitu, di setiap hari ya biasanya teman-teman TTK akan mengontrol obat apa yang hampir habis. Nah, setiap apotek, setiap rumah sakit punya kebijakan sendiri-sendiri tentang kolom apa saja yang harus dicatat, gitu ya. Nah, di sini TTK-nya menuliskan ada fosia suspensi, sisa stoknya tinggal 3 botol, minimal stoknya 2 botol. Kemudian usulan yang mau dibeli berapa? Nah, kalau sudah masuk ke usulan ini tadi, maka kita harus melihat kita mau mengadakan dengan metode apa? Konsumsi, epidemiologi, atau kombinasinya tadi. Ya, sehingga kita nanti bisa menuliskan usulannya. Oh, di sini kita cukup beli 2 botol lagi aja, atau kita mau beli 3 botol. Ya. Kemudian ini Solpenok ada 50 tablet sisanya, minimal stoknya 30. Padahal setiap hari dia mungkin pemakaiannya adalah 30. Nah, terus kita nanti mau beli berapa? Terus pas tanggal 2 ternyata dicek semua stok masih aman, masih banyak. Tanggal 3 juga dilihat stoknya masih aman, masih banyak. Terus tanggal 4 nanti dicek lagi. Oh, ada yang hampir habis. Itu ya, itu nanti dicatatkan di buku defekta. Kemudian pada saat menerima perbekalan ini selalu diawali dengan segitiga penerimaan obat. Apa saja yang harus dicocokkan dari ketiga siku dari segitiga itu tadi? Mungkin ada yang masih ingat, teman-teman? Alamat penerima, jumlah barang, Oke, yang harus teman-teman perhatikan ketiga sisinya itu adalah yang pertama surat pesanan, kopi surat pesanan ya. Kalau surat pesanan aslinya kan sudah masuk ke PBF, tetapi kopinya kan masih kita simpan. Kemudian siku yang kedua adalah faktur obatnya, yang ketiga baru fisik obatnya. Nah, kita harus memastikan teman-teman bahwa apa yang datang itu sesuai dengan apa yang kita pesan.
Ya, karena jangan sampai seperti ini misalnya teman-teman itu membutuhkan amoksisilin sirup sejumlah 12 botol. Tapi karena PBF-nya tidak membaca secara hati-hati, kemudian mereka itu entry di sistemnya mereka ditulisnya adalah amoksisilin tablet 12 box. Datang ke apotek kalian amoksisilin tablet 12 box. Padahal amoksisilin kalian itu stoknya masih banyak, yang kalian butuhkan adalah amoksisilin sirup. Ya, jadi memastikan dulu bahwa barang yang datang sesuai dengan apa yang kita pesan. Nah, setelah itu baru kita mencocokkan dengan perbekalan farmasinya. Ya. Kalau surat pesanan dengan faktur sudah sesuai, faktur dengan obat sudah sesuai, otomatis obat dengan apa yang kita pesan sesuai. Ya. Nah, ini pada tahap pertama memeriksa kesesuaian pesanan. Jadi memastikan memang yang datang itu sesuai pesanan kita, gitu ya. Baik dari segi itemnya, maksudnya tablet sirup, kekuatan sediaannya, ya itu benar-benar sesuai. Jangan-jangan kita pesan amlodipin 5 mg, dikirimnya amlodipin 10 mg. Padahal stok 10 mg kita masih banyak. Nah, ya itu teman-teman. Kemudian setelah memeriksa kesesuaian tadi fisik obatnya, apakah masih bagus, ED-nya panjang, tidak ada yang pecah, misalnya kalau dia sirup, ya masih utuh, tersegel boxnya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah membuat bukti penerimaan. Nah, bukti penerimaan ini masing-masing instansi juga punya format sendiri-sendiri, begitu ya teman-teman. Mungkin kalau di rumah sakit itu bukti penerimaannya langsung di entry di dalam komputernya rumah sakit. Itu kemudian di print lalu ditandatangani. Ada apotek yang hanya sederhana, ya udah bukti penerimaannya, fakturnya itu ditandatangani di stempel apotek, itu sudah sebagai bukti penerimaan. Atau ada juga apotek yang dia bikin buku catatan penerimaan ya. Jadi tanggal sekian telah diterima dari PBF ini, obatnya sekian, batch-nya sekian, ED-nya sekian. Ya, itu masing-masing nanti. Dan kalau pas ujian CBT itu biasanya ada narasinya. Ya. Oke, ini contoh faktur. Saya rasa juga teman-teman sudah sering ya pada waktu PKL ataupun bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga sambil bekerja, faktur ini pasti tidak asing buat teman-teman. Nah, yang penting di sini adalah nomor tujuannya, ya apakah benar itu ditujukan untuk apotek kita atau rumah sakit kita. Kemudian jumlahnya tadi. Nah, setiap faktur itu akan mempunyai template yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini contohnya ada kode barang, nama barang, nomor batch, ED, jumlah, harga, potongan harga, kemudian totalnya berapa. Lalu ada PPN. Nah ini maaf, ini fakturnya Bu Anita sudah lama sekali ya, masih PPN-nya 10%. Sekarang PPN untuk obat semua 11% ya teman-teman. Penambahannya 11%. Nah, kemudian kalau yang ini di sini, ini harganya sudah plus PPN. Sehingga pada saat di bawah, PPN-nya di sini 0, teman-teman. Karena PPN-nya sudah ditambahkan ketika di atas ini. Ya, beda dengan kondisi di sini. Kondisi di sini ini adalah HNA, harga neto apoteknya. Kemudian setelah dasar pengenaan pajaknya berapa, baru ditambah PPN-nya 10% di bawah. Sehingga ketika besok ya teman-teman misalnya ada soal terkait penentuan harga, itu harus teman-teman baca dengan cermat. Fakturnya yang model seperti apa? Jadi harga yang di sini itu HNA saja atau sudah yang seperti ini HNA plus PPN. Karena kalau sini sudah HNA plus PPN, jangan ditambah PPN lagi. Oke ya.
Nah, ini bentuk pencatatan obat, ya, bentuk catatan penerimaan. Jadi kalau Bu Anita itu untuk bukti penerimaan obatnya itu dengan pencatatan lagi di buku, seperti itu. Oke, yang berikut penyimpanan sediaan farmasi. Ada yang sesuai golongannya, ada yang sesuai bentuk sediaannya, ada yang berdasarkan sifat fisika kimianya, mungkin ada yang berdasarkan dan ini berdasarkan informasi dalam kemasan. Tadi yang Bu Anita bilang, untuk penyimpanan itu suhu berapa, dia stabilnya di mana, nah itu lihat di kemasannya. Oke, selain daripada kita bisa menyimpan sesuai golongan ini, nah teknik menyimpan itu ada 2 metode. Apa yang teman-teman tahu? FIFO. Betul. Apa itu FIFO, apa itu FEFO? Obat. FIFO post expire yang post out, berarti yang duluan expire yang bakalan dikeluarkan terlebih dahulu. Itu yang FEFO ya. Kalau yang FIFO? Kalau yang FIFO post out, berarti yang masuk yang bakalan dikeluarkan duluan. Ya, betul. Oke, masih ingat. Jadi itu skip aja ya, Bu Anita, nggak perlu nih. Kemudian administrasi, teman-teman, pencatatan itu jadi mengkelompokkan faktur, penyimpanan faktur dan resep itu harus seperti apa, kemudian mengelompokkan resep yang akan dimusnahkan, lalu menyiapkan, mengisi, dan menyimpan kartu stok. Nah, ini contoh kartu stok ya, teman-teman. Jadi tanggalnya, kemudian ini SIA, ini adalah nama salah satu PBF yang mengirim, gitu ya. Jadi ini Suryamas Inti Armindo namanya. Kita biasanya singkat aja karena kolomnya kecil begitu. Jadi saya singkat. In ini adalah jumlah yang masuk, ya, in. Kemudian out ini jumlah yang keluar dari setiap resep. Kebetulan karena klinik ini hanya melayani obat resep sehingga saya berdasarkan resep ya teman-teman. Tanggal berapa, untuk pasien namanya siapa, keluar berapa, terus saldo. Nah, lalu misalnya barang datang lagi, ini ya, barang datang lagi dari PBF mana, itu jumlahnya berapa, terus nanti kurang terus. Ya. Ini pencatatan. Kemudian pada saat nanti mungkin teman-teman ada UKOM begitu ya, pencatatan ini tidak hanya pencatatan keluar masuk yang dari PBF kemudian dikeluarkan untuk resep, tetapi ada kalanya di situ dipertanyakan misalnya bagaimana teman-teman melakukan pencatatan obat yang dikeluarkan karena ED. Tuh ya, jadi misalnya oh ini ternyata obatnya karena ED. Nah, maka dari atau ke-nya ini di sini ditulisnya gudang kadaluarsa. Jadi apotek rumah sakit itu harus punya gudang karantina kadaluarsa. Gudang kadaluarsa keluar berapa, kemudian saldonya menjadi berapa? Apakah 0 atau ada sisa yang lain? Karena terkadang misalnya dalam satu produk itu kita punya 2 nomor batch dan 2 ED yang berbeda. Ya, jadi nanti teman-teman harus membaca baik-baik soalnya yang dimaksudkan seperti apa. Nah, kemudian menghitung biaya obat. Nah, ini harus bisa teman-teman ya. Dimulai dari menghitung harga jual apotek. Harga jual apotek itu HNA kali PPN kali margin. Ya. Nah, HNA dan PPN ini tadi teman-teman tergantung dari PBF-nya ya, settingan harganya itu HNA saja atau HNA plus PPN.
Kalau yang HNA saja, maka nanti kita tuliskan HNA dikali PPN dikali margin. Tapi sekarang kalau misalnya tadi yang PBF-nya sudah mencantumkan HNA plus PPN, maka di sini sudah HNA plus PPN tinggal dikalikan margin. HNA adalah harga neto apotek, ini merupakan harga modal awal apotek membeli obat dari PBF. Kemudian margin adalah persen keuntungan yang ditetapkan. Ada apotek yang mungkin 25%, ada yang 30%, atau mungkin ada 50% mungkin, ya kan? Nah, pengkalinya seperti apa? Kalau kita mau keuntungan atau marginnya 25%, maka nanti pengkalinya adalah 1,25. Kalau marginnya 30%, pengkalinya adalah 1,3. Kalau margin kita maunya 50% tadi misalnya, maka nanti kita akan kalikan 1,5. Itu ya teman-teman. Lalu PPN 10% ini pengkalinya adalah 1,1. Ya. Nah, kalau saat ini itu PPN sudah 11%, maka nanti pengkalinya adalah 1,11. Nanti kita akan ketemu HCA. Nah, ini sebagai contoh latihan ya. Jadi misalnya ada trapasin tablet isi 10 ya, 10S. Jadi satu boxnya isinya hanya 10 tablet, teman-teman. Di sini saya beli 3 box. Lalu untuk harga satuannya ini 55.000. Ini HNA saja, teman-teman. Karena apa? Coba lihat di bawah ada penambahan PPN sebesar 10% dari totalnya ini. Ya. Oke, kita lihat contoh perhitungannya. Jadi obatnya tadi 55.000, satu kardusnya isi 10 tablet. Berapa harga jual obat di apotek per tabletnya jika margin apotek saya menetapkan 30%. Ini perhitungannya HNA-nya masih yang dulu ya teman-teman 10%. HJA satu dosnya itu 55 kali 1,1 kali 1,3. Kenapa 1,3? Kenapa saya mengkalikannya 1,3? Margin apoteknya. Margin apotek. Ya, betul, margin apoteknya. Nah, ketemulah harga satu boxnya itu 78.650. Nah, ketika di sini ditanya satu tabletnya berapa, jadi harga satu dus dibagi 10 tablet karena isinya 10. Ya, maka satu tablet ditemukan harganya 7.865 rupiah. Saya rasa ini juga sudah latihan banyak banget ya teman-teman, ketika pas PKL kemarin kan harus minimal 3 faktur gitu dengan item obat yang juga cukup banyak. Nah, kalau ini contoh untuk yang sirup. Dimana kalau sirup ya sudah satu botol kan dia 1 pieces gitu ya harganya. Jadi tidak perlu membagi-bagi lagi. Nah, ketika menerima dan menilai atau men-screening resep gitu ya, kita akan menerima dan memeriksa resep, memberikan usulan pemecahan masalah yang ada pada resep tersebut. Oke, yuk ini. Kalau ada resep seperti ini, kira-kira ada masalah apa sih pada resep ini? Coba dikaji, teman-teman. Ayo. Apa yang teman-teman temukan masalah di sini? Ada masalah nggak sih? Nggak ada, Mas. Ada, Bu. Apa? Tidak ada paraf, dokter. Oke. Terus? Tidak ada nama dokter yang penulis resep, Bu. Dosis, Bu. Dosisnya gimana?
Bisnisnya gimana? 22 tahun tanpa DTD. Ya, itu yang urgent banget ya. Coba bayangkan kalau asam efenamatnya cuma 1 tablet, loratadin setengah tablet, ambroxol setengah tablet. Kalau tidak ada DTD itu kan berarti teman-teman racik itu 1 tablet setengah-setengah, terus dibagi jadi 15. Betapa sedikit sekali gitu ya. Oke, betul. Nah, jadi ini kita konfirmasikan kembali kepada dokter. Perlu DTD atau tidak di sini. Oke. Sudah bisa mengkaji itu, kemudian kita lakukan perhitungan bahan. Berarti berapa sih yang mau kita ambil ya, sifatnya tadi nomor 12. Asam efenamatnya karena dokternya bilang, oh ya pakai DTD ya, gitu kan. Maka asam efenamatnya butuh 15, loratadinnya 7,5 tablet, ambroxolnya 7,5 tablet. Nah ini di sini, nanti di soal-soal itu juga diketahui harga obat Stefat 1 kapsul berapa, asam efenamat berapa, loratadin berapa. Kemudian nanti biasanya ada pengecoh itu misalnya pasien hanya mau mengambil setengah resep begitu ya. Jadi jangan dikalikan semua. Nah, tuslak obat racikan, tuslak obat non racikan. Nah, ini tuh nanti ada semua di soal ceritanya itu. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati ketika membaca ya. Nah, oke, kita masuk ya. Contohnya sifatnya tadi 12. 1 kapsulnya 12.000, berarti 12 kapsul dikali 12.000 harganya 144.000. Sifatnya tidak diracik, maka kita tulis tuslak non racikan 1 3.000. Asam efenamatnya tadi butuhnya 15. Maaf ini 12 ya, 15. Ya kan, asam efenamatnya 15 kali 3 itu 4.500 harusnya di sini. Loratadinnya nggak mungkin kan kita ngitung 7,5, karena kan nanti kita ambil 7,5, yang setengahnya itu kan pasti sudah terbuang teman-teman ya. Begitu aluminium foilnya itu kita sudah buka kan tidak bisa kita simpan lagi. Ya. Jadi kita hitungannya 8 tablet dikali 450 berapa? Ambroxolnya juga 8 kali 250 jadi berapa? Kemudian ada tuslah racikan, karena ini diracik tadi. Tuslah racikannya untuk 1R adalah 10.000. Maka kemudian kita total harga obat 1 resep tadi adalah 166.200 rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian peracikan. Jadi kalau untuk peracikan itu teman-teman harus menyiapkan sediaan farmasinya sesuai protap. Jadi tadi udah ngambilin bahan-bahannya ya, asam efenamat 15, kemudian ambroxol 7,5. Nah, nanti untuk meraciknya itu di bawah pengawasan apoteker. Jadi diverifikasi lagi oleh apotekernya sudah oke, baru teman-teman yang meracik membagi. Kemudian keterampilan menulis etiket, teman-teman. Banyak loh ini masih ditemui ketika pas UKOM begitu ya, terutama yang pas praktek itu. Dalam 1 resep ada obat minum, ada obat topikal. Itu etiket putih dan etiket biru aja enggak bisa beda. Semua aja etiket putih. Ya, jadi jangan salah teman-teman. Lihat obatnya apa, dia obat oral atau topikal, ya, mau pakai etiket putih atau ada yang etiket biru. Kemudian menempelkan etiket dan label pada kemasan, melakukan pengecekan lagi etiket dan label sebelum diserahkan ke apoteker untuk nanti diserahkan ke pasiennya. Ya, ini beberapa contoh etiket dan untuk puskesmas, klinik yang mana nantinya akan menghadapi akreditasi itu teman-teman, kita harus mencantumkan informasi tentang penyimpanan. Dia harus disimpan di suhu ruang atau kulkas. Kemudian nama obatnya harus kita informasikan, kadaluarsanya ya, kadaluarsa ini terkait apa? Kalau obat tersebut misalnya paracetamol 10 tablet diminum jika perlu, ya kan? Misalnya dia minum untuk 2 hari sudah sembuh, terus dia masih punya sisa 4 tablet, ini kan bisa disimpan, ya. Nah, kadang orang itu kalau sudah tablet strip dipotong itu dilalahnya yang ada tanggal kadaluarsanya itu udah hilang. Nah, tapi kalau di sini kita menuliskan kadaluarsanya, maka si pasien bisa melihat kembali, oh oke, ini masih layak dipakai besoknya, gitu ya. Dan jumlahnya.
Ya, untuk obat cair itu biasanya ada mili, tetes, atau sendok makan, gitu ya. Nah, untuk antibiotik ini bisa kita berikan penanda khusus, misalnya dengan warna merah atau pink, gitu. Harus ada penanda bahwa antibiotik ini harus dihabiskan sesuai aturan. Nah, ini obat luar, teman-teman, jangan lupa, wajib biru. Nah, pada kondisi di apotek yang teman-teman jaga, apotekernya hanya satu dan dinasnya pagi, terus ini resepnya sore gitu ya. Maka mau tidak mau yang menyerahkan obat ke pasien adalah TTK-nya ya, rekan-rekan semua nanti misalnya. Nah, itu harus sesuai protap. Jadi harus ada protapnya. Terus teman-teman harus punya kompetensi dalam berkomunikasi dengan orang lain, ya, menerima dan klarifikasi pesan, menerima dan meneruskan pesan itu harus bisa. Nah, kemudian untuk swamedikasi ya, pada stase akhir di OSCE-nya PAVI itu biasanya ada swamedikasi dengan pasien simulasi si penguji tersebut. Nah, teman-teman yang paling penting teman-teman pegang adalah bahwa kewenangan TTK itu nantinya hanya boleh menyerahkan obat bebas dan bebas terbatas. Jangan sampai teman-teman menyerahkan obat keras. Ya, karena apoteker aja boleh menyerahkan obat keras hanya yang masuk di daftar OWA. Apa itu OWA? Obat wajib Ya. Jadi apoteker boleh menyerahkan obat keras, tapi itu yang ada di daftar OWA. Lalu teman-teman juga melakukan pendokumentasian. Obat-obat apa saja yang teman-teman serahkan pada saat swamedikasi, kemudian memberikan laporan kepada apoteker di tempat teman-teman nanti bekerja. Nah, dokumentasi swamedikasi ini juga masing-masing apotek itu pasti akan punya format sendiri yang berbeda gitu ya. Tapi gambaran besarnya ini misalnya hari dan tanggalnya, nama pelanggannya siapa, usia, alamat dan nomor telepon ini penting teman-teman ya. Karena nantinya jika terjadi kesalahan itu kita mudah untuk menghubungi ya, mudah. Keluhannya apa? Oh, batuk flu, tidak panas kok gitu, sudah 2 hari belum mengkonsumsi obat. Terus kita menawarkan oleh kateter ini kalau kondisi pada kemasannya gini aja nih, tapi nanti kalau sudah digunakan isi cairan nanti di ujung volenya ini ada balon yang akan mengembang. Nah, balon yang mengembang itu membuka saluran, ya kan? Membuka saluran untuk membuat saluran pengeluaran urin. Nah, urin yang dikeluarkan nanti ini ditampung di urin bag namanya, kantong urin. Lalu di sini yang kelima ada microfine needle. Ini buat apa sih? Teman-teman pernah tahu nggak nih microfine needle? Bentuknya pendek-pendek. Insulin, Bu. Iya, betul. Jadi kalau nanti pasiennya, saya mau beli jarum insulin, jangan dikasih jarum yang Surflo ya. Surflo itu yang jarum untuk mengganti yang di disposable syringe ini. Jarum tuh macam-macam, ada Surflo, ada microfine.
Kemudian ini ada colostomy bag, teman-teman. Biasanya digunakan pada pasien-pasien yang setelah mengalami tindakan pembuatan anus yang dilewatkan di depan perut gitu ya. Nanti kolostominya itu ditempelkan dengan alat di situ sehingga fesesnya nanti akan ditampung ke sini. Kemudian ada Guedel airways, ini sebagai alat untuk mencegah sumbatan jalan nafas dengan meletakkannya pada lidah dan hingga orofaring, jadi di dalam begitu terbuka. Jadi biasanya digunakan pada kondisi pasien tidak sadar gitu ya, henti nafas, dipasang Guedel, kemudian untuk memberikan jalur nafas kembali. Ini ukurannya juga macam-macam teman-teman, tergantung dari usia si pasien biasanya dokternya. Lalu ada benang operasi, ini ada catgut, itu ada yang kromik, ada yang plain, ada yang silk. Nah teman-teman pada saat besok bekerja, dokternya minta yang apa, itu jangan sembarangan, wah adanya yang ini gitu, karena ini masing-masing punya tujuan sendiri ya. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ini ada jarum operasi. Jarum operasi ini bentuknya apa? Lengkungan-lengkungan ya, seperti sabit begitu. Ukurannya juga macam-macam dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi tentunya sesuai dengan ukuran luka, kemudian jaringan mana yang akan dijahit gitu ya. Nanti dokter akan menentukan saya butuh jarum ukuran sekian. Gitu. Jadi teman-teman jangan salah mengambilkan. Baiklah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelayanan kefarmasian. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Tadi sudah sedikit saya beri ini ya gambaran, misalnya teman-teman itu contoh soalnya bakal seperti apa sih? Dan mungkin yang mau didiskusikan. Enggak ya, karena udah paham semua. Nanti kita lihat hasilnya besok Jumat, nilainya berapa. Gitu nggih? Baiklah teman-teman semua, saya akhiri supaya tidak berpanjang, karena ini masih ada satu materi lagi dari Pak Andre yang khusus akan menyampaikan bagaimana pengkajian